Jumpa kembali Sobat All About China. China mulai Agustus tahun ini akan membatasi ekspor 38 bahan mentah. Yang menjadi sorotan adalah dua unsur kimia atau logam yang paling berkontribusi dalam menghasilkan produk-produk teknologi tinggi. Amerika, Jepang, Korea Selatan, Eropa dikatakan paling berdampak. Bagaimana bisa? Dua unsur kimia tersebut adalah gallium dan germanium. Mendengar keputusan Cina, Barat langsung melonjak protes. Para produsen teknologi dilanda kegelisahan. Perusahaan mereka akan terpukul. Produktivitas akan terkendala. Materi dasar yang digunakan pada setiap produk teknologi tinggi memerlukan waktu untuk dapat mencari substitusi ataupun harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal. Untuk gallium, Cina mengendalikan 95% rantai pasok global. Tak ada negara yang dapat menggantikan peranan Cina untuk elemen yang satu itu. Amerika pun tidak memiliki cadangan. Untuk germanium, Cina mengendalikan 68% pasokan dunia. Lantas apa yang membuat dampak besar terhadap masa depan teknologi Barat? Kedua logam adalah nyawa semikonduktor. Tidak semua negara memiliki kapasitas memproduksi tingkat rumit yang membutuhkan proses industrialisasi tingkat tinggi dan saling sinergi. Contoh, lokasi produksi gallium arsenida terhitung dengan jari, satu di Eropa, beberapa di Jepang, dan sebagian besar di Cina. Dunia hari ini membutuhkan 550 ton gallium. Jepang dan Korea hanya dapat memproduksi 5 ton gallium saja. Dikarenakan tingkat kerumitan dan industri yang saling berkaitan, maka tidak banyak pilihan yang tersedia selain Cina. Logam gallium dihasilkan dari produksi sampingan, dari produksi alumina, dan tak semua tambang aluminium menghasilkan gallium, melainkan gabungan dari pengelolaan dan pemurnian biji bauksit dan biji seng yang kaya akan gallium. Tingkat industri yang saling bersinergi, misalnya untuk menghasilkan logam gallium, maka pertama-tama harus membangun lini produksi aluminium. Industri tersebut sangat intens energi, dapat menyerap sepertiga kapasitas listrik kota. Untuk menghasilkan 1 ton aluminium memerlukan 17 megawatt per jam. Sedangkan untuk memproduksi 1 ton gallium memerlukan produksi 100.000 ton aluminium. Bisa dibayangkan berapa listrik yang diperlukan. Jikalau berhasil melakukan, maka produksi aluminium global akan kebanjiran dan produsen Barat tidak dapat mampu bersaing dengan produksi dalam negeri Cina. Jelas menjadikan gallium melonjak dari value awal. Demikian juga germanium merupakan produksi sampingan dari mendapatkan seng, batu bara, agriorit, dan mineral lain. Cina mendistribusikan gallium mentah maupun murni untuk 300 perusahaan pemasok material di seluruh penjuru dunia, yang setiap produk teknologi tinggi terkandung di dalamnya. Bidang teknologi yang paling berdampak adalah semikonduktor dan elektronik, kemudian memukul industri militer Amerika. Persenjataan terbaru Amerika yang katanya canggih dipastikan akan berdampak sebab material inti dari kunci kecanggihan setiap teknologi abad 21 adalah senyawa kimia gallium, arsenida, oksida maupun nitrida. Semikonduktor generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat semua memerlukan gallium. Sekilas komponen transistor yang menggunakan gallium arsenida maupun nitrida mampu beroperasi pada suhu atau voltase yang lebih tinggi, memungkinkan performa yang semakin buas.
pada generasi berikutnya semikonduktor gallium nitrida akan menggantikan silikon, mulai gencar dalam pengisian daya cepat, penyimpanan energi. Keunikan adalah tahan panas hingga 300% dari berbahan silikon, lebih aman, demikian peningkatan voltase yang membuatnya superior, mulai diaplikasikan secara luas dalam produk-produk teknologi tinggi masa depan. Berikutnya ada radar ESA, radar yang digunakan secara luas baik pada pesawat, kapal, dan stasiun darat, baik berbahan gallium arsenida maupun nitrida, kendaraan listrik, pengisian daya cepat, optoelektronika, jaringan telekomunikasi nirkabel, 5G, LED, panel surya, semikonduktor, dan sebagainya akan bernasib sama. Untuk germanium di dirgantara, satelit, kabel fiber optik, optik inframerah, biomedicine, AI, dan sebagainya. Melihat bidang teknologi yang akan terancam oleh sebab kebijakan kontrol ekspor Cina, dipastikan produksi akan semakin mahal. Langka sangat bisa mengganggu kinerja perusahaan hingga politik negara yang terkena pembatasan. Cina menegaskan pengendalian ekspor bukanlah melarang ekspor. Izin dikeluarkan kepada negara atau perusahaan yang relevan sesuai regulasi demi keamanan nasional. Mengingat penggunaannya diaplikasikan pada militer dan sipil, maka Cina harus memastikan bahwa kegunaan untuk tujuan damai yang tepat dan sah. Apakah akan menyerang produsen teknologi industri militer barat? Entahlah. Sepertinya Cina mulai geram dengan tindakan semena-mena Amerika, mengajak menekan bergerombolan negara boneka seperti Jepang, Korea, Belanda, Eropa untuk mematikan rantai pasok semikonduktor di Cina. Jelas ini jahat terorganisir, maka wajar apabila sanksi pembatasan pengendalian dibalas serupa. Masih banyak logam yang dikendalikan oleh Cina, sebab mereka memang ahli dagang, pemasok kebutuhan global, kapasitas industri yang mumpuni. Apabila mereka dipermainkan dengan semena-mena, maka mereka juga memiliki kuku dan gigi tajam untuk membalas. Awal mula berawal dari Amerika memberlakukan sanksi terhadap korporasi individu pada skop semikonduktor. Misalnya perusahaan Amerika dilarang menjual produk semikonduktor high-end, kemudian merasa tidak puas karena sanksi tersebut dianggap masih belum membunuh Cina. Maka Amerika menekan negara atau perusahaan ASML untuk tidak menjual mesin litografi tercanggih kepada Cina. Lagi-lagi Cina masih panjang sabar, sebab karakter Cina adalah pedagang yang mengutamakan zero enemy. Namun kapasitas Cina yang semakin besar dianggap ancaman. Mesin litografi sendiri boleh dikatakan sebagai teknologi paling rumit abad 21. ASML hanya menguasai 8% dari produk yang mereka buat. Sisanya 92% harus import dari lebih dari 30 negara. Demikian Amerika menguasai sekitar 16%. Jadi bagaimana Cina dikeroyok dan dipaksa untuk mensubstitusi dominasi dari 30 negara maju tersebut. Hal yang sulit, namun Cina akan bekerja keras. Melihat hal tersebut belum juga membunuh Cina, maka Amerika kembali mengajak menekan negara-negara dunia produsen semikonduktor untuk jangan menjual chip performance tinggi kepada Cina. 2 kali tamparan, mungkin Cina masih bisa menahan tanpa balas, tapi tidak untuk ketiga kali. Mendengar larangan tersebut, Amerika mendahului teman-temannya langsung bernegosiasi dengan Cina. Menteri Keuangan Amerika langsung ke Beijing, mulai membahas hubungan yang sehat
dari kedua negara. Kata-kata mutiara mulai dikeluarkan. Seperti indahnya kedua negara saling bekerja sama. Gestur-gestur yang baik. Dunia cukup besar untuk kedua negara berkembang bersama. Demikianlah kata-kata mutiara. Kemudian membahas kebijakan gallium dan germanium. Mungkin sambil berharap Cina membeli hutang Amerika. Selain Amerika, Eropa, Belanda, Jepang, dan Korea Selatan akan segera maju bernegosiasi dengan Cina. Ketika mereka mengajak Cina untuk bermain-main permainan yang tidak profesional, maka kartu-kartu dominansi yang dimiliki Cina mulai dikeluarkan satu demi satu. Dan jangan lupa, ini hanyalah awal pukulan yang masih tahap perkenalan. Masih ada kartu raja yang belum dikeluarkan. Art of War mengutamakan strategi dan seni bermain. Terima kasih sobat sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di topik selanjutnya dan salam All About China.